Dewa medis terkuat. Bab 847. Tidak. Maafkan kami, maafkan kami. Kami tidak akan berani melakukannya lagi. Para dewa perang dari 10 penjuru sangat ketakutan dan terus memohon belas kasihan. Namun sayangnya, bagaimana Xiao Chen bisa membiarkan mereka pergi? Orang-orang ini telah membunuh banyak sekali nyawa di galaksi Bima Sakti, tetapi mereka semua adalah rakyatnya. Terlebih lagi, jika kekuatan Xiao Chen tidak cukup kuat, apakah para dewa perang 10 arah ini akan memohon belas kasihan padanya? Mungkin mereka akan membunuhnya secara langsung. Yang kuat memangsa yang lemah, ini adalah kebenaran abadi. Ketika ke-10 dewa perang ini dibawa pergi, Kisah segera melangkah maju dan berkata, "Tuan, para bajingan ini hanya mencari kematian. Namun, mungkin ada banyak kekuatan di belakang mereka. Tuan harus bersiap sepenuhnya." Mata Xiao Chen sedingin air. "Tidak masalah. Siapapun yang berani menyerangku, aku akan membunuhnya. Aku tidak peduli apakah dia dewa perang 100 alam atau dewa pembunuh 1000 alam. Jika satu datang, aku akan membunuh satu. Jika dua datang, aku akan membunuh sepasang. Aku akan melakukannya bahkan jika aku harus membunuh semua master top di dunia." Kisah mengangguk. "Tuanku, Anda memiliki kekuatan dan kekuasaan yang besar, jadi Anda tidak perlu takut pada orang-orang ini. Pertama, pergi dan hitunglah kerusakan yang dialami galaksi Bima Sakti kali ini. Aku ingin menyendiri untuk sementara waktu. Ya, di luar kuil perang galaksi, sekarang ada beberapa kapal perang spiritual lagi." Beberapa dewa perang dari 10 arah datang ke alun-alun aula utama dengan wajah dingin. Masing-masing dari mereka sangat marah. "Di mana Xiao Chen? Katakan padanya untuk keluar menemui kita." Para murid yang bertugas menjaga perimeter kuil dewa perang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. "Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan di sini untuk menemukan guru kami?" Semua dewa perang dari 10 penjuru tersenyum dingin dan berkata, "Beraninya kau bertanya kepada kami apa yang telah kami lakukan? Tidakkah kau tahu dengan jelas di dalam hatimu apa yang telah kau lakukan?" "Benar sekali. Kami, galaksi-galaksi yang berdekatan dengan Bima Sakti, tidak menyerang Bima Sakti. Kalian orang-orang di Bima Sakti sedang membersihkan pasukan musuh itu, apa hubungannya dengan kami? Mengapa kalian ingin menyentuh galaksi kami? Para penguasa yang awalnya bertanggung jawab untuk menjaga tepi galaksiku semuanya dibunuh oleh orang-orangmu. Kami ingin Xiao Chen memberi kami penjelasan tentang konsekuensinya." "Benar sekali. Xiao Chen, beri kami penjelasan. Kami ingin melihat seberapa hebat Xiao Chen." Semua orang dipenuhi dengan kemarahan yang benar, dan jelas bahwa mereka sangat marah dengan Xiao Chen. Sistem bintang mereka tidak menyerang Xiao Chen, tetapi pada akhirnya, mereka dikalahkan oleh Xiao Chen. Hal macam apa ini? Tentu saja, Xiao Chen tidak dapat disalahkan untuk hal semacam ini. Para dewa petarung itu baru saja dikeluarkan dari lubang cacing, dan mereka tidak tahu seberapa besar arah Bima Sakti. Beberapa kesalahan tidak dapat dihindari. Namun, tepat ketika semua orang marah, tiba-tiba, dari aula utama kuil Dewa Perang Galaksi, beberapa pria kuat di ranah Dewa Perang 10 arah dikawal keluar. Melihat pemandangan ini, semua orang di antara penonton tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Apa yang sedang terjadi? Bukankah itu Dewa Perang teratai merah? Aku pernah minum dengannya sebelumnya. Bukankah itu Dewa Perang Dongchen? Kenapa dia juga ditekan? Ya ampun, apa yang sebenarnya terjadi? Mereka semua berada di level Dewa Perang. Terlebih lagi, merekalah yang mengalahkan kuil Dewa Perang Galaksi tanpa kemampuan untuk melawan. Para murid kuil Dewa Perang Galaksi tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir. Apa-apaan para Dewa Perang 10 arah ini? Sekarang, mereka semua telah ditangkap oleh Tuan kita dan akan segera dibunuh. Beberapa Dewa Perang 10 arah langsung bingung. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Begitu banyak Dewa Perang 10 arah akan terbunuh. Apakah ini sebuah kesalahan? Apakah ini sebuah lelucon? Apakah kamu bercanda? Saat para Dewa Perang kebingungan, beberapa Dewa Perang yang menyerbu Bima Sakti pun tersungkur ke tanah. "Kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Ya Tuhan, kami tidak akan pernah berani melakukan ini lagi, tidak akan pernah lagi." Sebelum dia selesai berbicara, anak buah Xiao Chen sudah menghunus pedang mereka. Hanya dalam sepersekian detik, leher ke-10 dewa perang ini terpenggal. Adegan ini membuat banyak orang ketakutan. Apakah ini lelucon? Sekelompok 10 dewa perang terbunuh seperti ini. Seperti sekelompok anak ayam, mereka dipenggal tanpa ampun. Pada saat ini,
saya tidak tahu berapa banyak orang yang merasa sangat putus asa. Sudah berakhir. Kali ini benar-benar berakhir. Xiao Chen benar-benar telah mencapai level yang begitu kuat, dan mereka masih menganggur dan berbicara omong kosong. Untuk kerugian kecil di perbatasan, mereka melawan Xiao Chen dan ingin Xiao Chen memberi kompensasi. Mereka benar-benar menjadi gila. Pada saat ini, bulu kuduk para dewa perang berdiri. Mereka merasakan hawa dingin menjalar dari telapak kaki hingga ke atas kepala mereka. Menakutkan sekali. Ini benar-benar mimpi buruk. Anak buah Xiao Chen mencibir saat mereka menyaksikan para dewa perang 10 arah dipenggal, lalu mengalihkan perhatian mereka kembali ke para dewa perang 10 arah. Kau baru saja mengatakan bahwa orang-orang kita telah melintasi perbatasan dan menghancurkan planet-planet di tepi galaksimu, dan kau menginginkan kompensasi, kan? Tidak. Para dewa perang dari 10 penjuru melambaikan tangan mereka dengan cepat. Kamu salah paham. Kamu salah paham. Kami tidak mengatakan itu. Kami benar-benar tidak mengatakan itu. Ya, kami di sini hanya untuk melihat-lihat, hanya untuk melihat-lihat. Xiao Zanshen, adakah yang bisa kamu bantu? Lagi pula, kita semua tetangga. Beberapa anak buah Xiao Chen langsung tersenyum ramah. Kau tidak perlu bersikap begitu sopan. Tuan kami adalah orang yang adil. Karena kau tidak menyinggung galaksi Bima Sakti kami, maka kami harus memberimu kompensasi karena secara tidak sengaja menyerang seseorang dari galaksimu. Para dewa perang ini menggelengkan kepala mereka seperti mainan kerincingan. Apakah kamu bercanda? Siapa yang berani meminta kompensasi kepada Xiao Chen? Mereka bahkan ingin memberi Xiao Chen beberapa persembahan. Tidak, kami hanya bercanda. Dewa perang Xiao akhirnya kembali dan dia pasti telah bekerja keras untuk meredakan pertikaian sipil di galaksi Bima Saktimu. Bagaimana dengan ini? Kami memiliki beberapa sumber daya di sini. Kamu dapat menyerahkannya kepada Dewa Perang Xiao. Itu adalah tanda terima kasih kecil kami. Anak buah Xiao Chen segera berbicara untuk membujuknya. Kau benar-benar tidak perlu bersikap begitu sopan. Tuan kami bukanlah tipe orang yang tidak masuk akal, sungguh. Ini adalah kesalahan galaksi Bima Sakti kami. Kami pasti akan memberikan kompensasi kepadamu, asalkan kau menjelaskannya dengan jelas kepada tuan kami. Meskipun semua orang tampak baik, di mata beberapa dewa perang, mereka mengejek dan mencibir. Mereka bahkan lebih takut. Tidak. Tiba-tiba aku teringat bahwa aku punya hal lain yang harus kulakukan di wilayahku. Aku akan kembali dulu. Aku juga harus kembali berlatih. Aku baru saja mempelajari beberapa seni bela diri. Tolong beritahu Dewa Perang Xiao bahwa aku akan datang berkunjung lagi jika aku punya kesempatan. Bab 848. Para pengikut kuil perang galaksi tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit. Mengapa para dewa perang ini berlari begitu cepat? Tuhan kita benar-benar manusia yang membedakan dengan jelas antara rasa terima kasih dan rasa dendam. Itu jelas galaksi Bima Sakti kita. Kita tidak sengaja menabrak mereka. Kita pasti akan menggantinya. Mengapa mereka lari? Semua orang membicarakannya, dan mereka sangat bingung mengapa tidak seorang pun mau mempercayai dewa perang ini ketika mereka mengatakan kebenaran. Tapi memikirkannya membuatku merasa lega. Bagaimana mungkin mereka tidak takut memenggal kepala sekelompok dewa perang 10 arah di hadapan mereka? Di sisi lain, Xiao Chen tidak benar-benar tenang, tetapi memasuki peta Hongmeng dan mulai berlatih. Sekarang setelah dia meningkatkan begitu banyak kekuatan sekaligus, dia secara alami ingin membuka lebih banyak batu nisan. Lihat apakah ada kesempatan untuk menemukan rahasia peta Hongmeng, atau mempelajari lebih banyak seni abadi. Kali ini, ketika Xiao Chen mengerahkan kekuatannya, batu nisan yang menyala satu demi satu. Pada akhirnya, dia berhenti hanya setelah menyalakan 8 batu nisan. Di antara 8 batu nisan ini, 8 seni abadi teratas keluar. Teleportasi seketika, dalam radius 100 mil, ia dapat mengabaikan penghalang pertahanan apapun dan langsung berpindah ke tempat manapun. Jurus ini terlihat sangat biasa, hanya dalam jarak 100 mil. Namun, ia mengabaikan penghalang apapun, dan sama sekali tidak terkalahkan dalam pertarungan jarak dekat. Ia selalu dapat berpindah ke posisi terbaik yang ia inginkan. Zuxian Sword Inten. Jurus ini memiliki kekuatan tempur yang sama dengan jurus Dewa Bela Diri, tetapi cocok untuk jarak jauh, sedangkan jurus Dewa Bela Diri hanya cocok untuk jarak dekat. Jurus ini menutupi kekurangan Xiao Chen dalam pertarungan jarak jauh. Kedua, ada 3 teknik transformasi yang lebih canggih. Dari 18 transformasi, teknik-teknik tersebut ditingkatkan menjadi 36, 72, dan 108 kali.
Dengan kata lain, Xiao Chen dapat berubah 108 kali sesuka hatinya. Selain itu, ia juga dapat memanggil 108 klon. Totalnya ada 108 klon. Setiap klon memiliki kekuatan tempur yang sama dengan Xiao Chen. Itu setara dengan Xiao Chen yang memiliki 108 dewa pembunuh ribuan domain. Ada juga 3 seni abadi tingkat atas, yang merupakan formasi. Formasi bintang berkabut. Formasi yang dapat membingungkan seluruh galaksi. Formasi pertahanan tertinggi. Itu dapat melindungi diri Anda dan bawahan Anda dalam jarak tertentu agar tidak terluka. Formasi naga mengaum harimau. Itu termasuk dalam formasi tambahan yang sama dengan bakat gendang perang, tetapi perbedaannya adalah formasi tambahan ini dapat meningkatkan kecepatan kultivasi kultivator. Alih-alih meningkatkan kekuatan secara langsung. Namun, sayangnya, Xiao Chen masih belum mendapatkan berita apapun tentang dunia abadi. Bukannya dia tidak mendapatkannya, tetapi ada juga beberapa tindakan sebelumnya, seperti suara, atau bayangan yang muncul, Namun, saat ini, tidak ada yang tersisa. Hal ini membuat Xiao Chen terdiam. Setelah merasa tidak berdaya, Xiao Chen akhirnya meninggalkan peta Hongmeng. Begitu dia meninggalkan Hongmeng Tu, dia melihat sekelompok bawahan, dengan banyak sumber daya, datang ke aula untuk meminta pujian. Tuanku. Xiao Chen meliriknya dan tidak dapat menahan perasaan sedikit terkejut. Apa yang mereka bawa semuanya adalah hal-hal yang bagus. Ada besi meteorit antar bintang yang berusia 100.000 tahun. Ada rumput abadi bermutu tinggi yang berusia lebih dari 100.000 tahun. Ada juga sejumlah besar hal-hal baik seperti ramuan, kristal roh, Terlalu banyak untuk dihitung. Xiao Chen tidak bisa menahan perasaan sedikit bingung. Dari mana kamu mendapatkan ini? Semua orang langsung berbicara. Tuanku, sumber daya ini dipersembahkan kepadamu oleh Dewa Perang dari kuil perang di dekat sini. Benar sekali, tuanku. Bukankah sebelumnya Anda pernah meminta tuan-tuan lain untuk membunuh musuh-musuh di galaksi Bima Sakti? Namun, mereka tidak begitu mengenal galaksi itu, jadi mereka melewati batas dan melanggar galaksi-galaksi lain. Para Dewa Perang ini awalnya ingin datang dan meminta hukuman. Namun, ketika mereka melihat orang-orang kita membunuh para Dewa Perang, mereka semua mengompol dan tidak hanya tidak berani meminta hukuman. Mereka juga meninggalkan begitu banyak sumber daya, mengatakan bahwa mereka ingin menghormati Anda. Omong kosong. Xiao Chen mengerutkan kening. Meskipun dia kuat, dia tidak bisa bersikap tidak tahu malu. Awalnya, galaksi-galaksi itu tidak berpartisipasi dalam penyerangan di galaksi Bima Sakti, dan tidak menyinggung perasaannya, Xiao Chen. Sebaliknya, anak buahnya yang secara tidak sengaja membunuh mereka, dan sekarang mereka ingin orang lain memberi kompensasi kepada mereka. Bukankah ini hampir seperti pengganggu? Tidak peduli seberapa kuat Xiao Chen, dia tidak bisa bersikap tidak tahu malu. Setelah jeda, dia berbicara lagi. Kembalikan semua ini. Aku, Xiao Chen, mendapatkan apa yang aku inginkan dengan cara yang benar. Apa bedanya dengan menindas yang lemah dan menjadi penjahat? Ya, Tuan. Semua orang mengaguminya dalam hati mereka. Langit terus bergerak maju, dan seorang pria sejati harus terus berjuang untuk perbaikan diri. Sebagai seorang pria, Anda tidak boleh terlalu tidak tahu malu. Pada saat ini, di sisi lain, jauh di lubang cacing ruang waktu, miliaran tahun cahaya jauhnya, beberapa kapal perang Lingwu bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Ribuan biksu dipenjara di kapal. Semua biksu yang dipenjara mengenakan seragam kuil perang galaksi. Para prajurit Dide melihat ke arah para pendeta di dalam sangkar dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengejek mereka. Dasar orang-orang bodoh. Beraninya mereka membunuh Dewa Perang 10 arah sesuka hati. Tanpa perintah dari Dewa Perang 100 alam, berani melakukan hal seperti itu berarti tidak patuh. Memberontak terhadap atasan. Kalian pasti akan mati. Sayang sekali, kita tidak berhasil menangkap pelaku utamanya, Xiao Chen. Sayang sekali. Kalau kita bisa menangkapnya, Dewa Pejuang 100 domain pasti akan lebih senang. Tidak masalah. Xiao Chen sudah memasuki lubang cacing ruang waktu. Bahkan penguasa 100 alam tidak akan berani memasuki tempat seperti itu dengan mudah. Dia hanyalah Dewa Perang 10 arah. Dia berani masuk. Dia hanya mencari kematian. Selama kita membawa orang-orang ini kepada Tuan Bayu Dousen, kita telah melakukan perbuatan yang hebat. Tuan Dousen pasti akan memberi kita hadiah yang besar. Tepat saat kata-kata itu terucap, tiba-tiba terdengar suara alarm dari kapal Lingwu. Hah! Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan melihat ke sini.
Apa yang terjadi? Seseorang mengejar kita. Mungkin mereka adalah beberapa kultivator pengembara yang menjelajahi bintang-bintang. Mereka membunyikan alarm dan menyuruh mereka tersesat. Kalau tidak, kami tidak akan bersikap sopan. Ya, prajurit yang bertugas menyampaikan pesan segera berteriak ke belakang. Para pembudidaya di belakang, segera berhenti bergerak maju. Ini adalah kapal Lingwu di bawah komando Bai Yudousen. Jika kalian mendekat, kami akan langsung menyerang. Tetapi saat kalimat ini baru saja diteriakkan, cahaya suci tiba-tiba melesat keluar dari belakang dan langsung menembus kapal perang Lingwu yang terakhir. Bersambung.